Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hana Rusiana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semester 5 dengan NIM 010423041012. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah epistemologi sosial dan komunikasi. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan pemahaman Anda perbedaan pandangan epistemologi antara penganut positivisme dengan penganut epistemologi sosial yang bercorak positivisme dalam hal. Jadi yang saya pahami, pandangan positivisme terhadap pengetahuan itu, jadi mereka menganggap pengetahuan itu akan menjadi benar adanya ketika diobservasi, dicari, diteliti secara objektif seperti itu. Jadi tidak terpengaruh oleh nilai-nilai budaya maupun hukum yang ada di dalam masyarakat atau hukum manusia seperti itu. Sedangkan menurut pandangan positivisme, mereka itu menganggap bahwa pengetahuan itu tetap ilmiah, tapi sifatnya itu fleksibel gitu. Jadi kalau positivisme itu memandangnya pengetahuan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, positivisme ini menganggap kalau misalnya pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan paradigma dari si individunya atau si manusianya. Jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Jadi aliran pengetahuan menurut aliran positivisme itu seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya mereka itu memandang pengetahuan itu adalah suatu hal yang pasti yang akan menjadi benar ketika diobservasi, diteliti dengan objektif seperti itu. Nah, adapun kenapa disebutnya sebagai fisika sosial, karena ini berawal dari bapak sosiologi yaitu Auguste Comte. Jadi pada masa itu Auguste Comte memandang kalau misalnya manusia itu nilai-nilai dan hukumnya itu bersifat pasti gitu. Jadi pemikirannya itu manusia itu mengikuti hukum alam seperti itu. Lalu jelaskan bagaimana pengetahuan menurut pendapat Karl R. Popper dan Thomas Samuel Kuhn dan bagaimana mereka berdua mengkritisi kaum positivisme dalam memahami pengetahuan. Oke, jadi yang pertama ada Popper. Popper itu dia yang berpendapat kalau misalnya pengetahuan itu tidak akan menjadi benar kalau misalnya tidak melewati proses yang namanya klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Jadi klasifikasi itu adalah mencari kesalahan dari sesuatu yang diobservasi seperti itu. Kan kalau positivisme itu berpikirnya itu segala mengumpulkan semua observasi sehingga hasil observasi sehingga menjadi suatu kebenaran. Nah, kalau misalnya pendapat itu pun mengkritisi kalau misalnya harusnya pengetahuan itu dianggap benar ketika saat dicari kesalahannya itu tidak ada. Maka kalau misalnya kesalahannya nggak ada berarti itu benar. Tapi kalau misalnya setelah dicari kesalahannya tetap tidak ada kesalahannya, maka itu baru disebut pengetahuan yang benar seperti itu. Ada pun pendapat dari Kuhn yang tadi Popper, sekarang yang Kuhn. Nah, kalau misalnya Kuhn itu berpendapat kalau misalnya kebenaran pengetahuan itu sesuai dengan paradigma individunya seperti itu. Jadi sesuatu itu tidak akan selalu objektif, tergantung individunya sendiri gitu, tergantung individunya masing-masing seperti itu. Seperti pemikiran dari positivisme yang tadi saya jelaskan di jawaban yang pertama. Itu. Lalu yang keempat, jelaskan pengertian pengetahuan yang bersifat paradigmatik dan pengetahuan yang bersifat dialektik. Kalau pengetahuan paradigmatik itu, yang saya pahami, adalah pengetahuan yang akan dianggap benar ketika banyak orang menyepakati kebenaran tersebut tanpa harus disebutkan kebenarannya. Misalnya seperti kita sedang bilang permisi atau punten kepada seseorang kalau misalnya kita lagi lewat. Jadi itu dianggap sebuah kebenaran, itu tuh dianggap sebuah kesepakatan karena disepakati oleh banyak orang bahwa itu tuh adab seperti itu. Dan tidak harus diucapkan kebenarannya bahwa itu adalah hal yang sopan seperti itu. Nah, kalau misalnya dialektik, itu tuh kebenaran yang sifatnya bisa berubah-ubah seperti itu. Misalnya kalau dulu ada anak yang apa-apa gampang nangis, disebutnya tuh yang cengeng gitu ya. Jadi langsung dijudge seperti itu. Tapi sekarang berubah karena ada proses dialog atau pencari tahuan melalui banyaknya dialog tentang anak yang apa-apa suka nangis itu. Jadi ini tuh ada kesehatan mentalnya terganggu, anak ini mengalami dari proses-proses dialog itu menemukan suatu pengetahuan yang baru seperti itu, dan itu tuh akan dianggap benar. Terus yang terakhir, jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban dan gaya hidup modern. Jadi menurut saya
pengaruh dari epistemologi sosial ini sangat berdampak sekali, karena orang-orang itu tidak akan stuck dalam satu pemikiran, terus akan terus berpikir maju gitu, dan akan lebih menghargai pendapat dari orang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum.